Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 6 Januari 2025, minggu pertama ya Bapak Ibu. Ya, IHSG-nya luar biasa merah. Tapi seharian saya sibuk nonton STY ya, nasib STY, tapi tidak apa-apalah. Memang begitu hidupnya Bapak Ibu. Suka nggak suka, ya yang penting tujuannya tercapai lah timnas. Oke, jadi kita IHSG tadi turunnya dalam sekali. IHSG-nya 1, berapa lah nanti kita lihat. Kita punya alat pegas BRPT dan Doit. Mereka ini season 1 karena saya lihat di season 2 tidak ada perlawanan. Kalau kita lihat dulu trading snapshot-nya. Ini dia 1,17 ya. Sempat naik sedikit, turun tidak ada perlawanannya, Bapak Ibu, benar-benar tidak ada perlawanan. Jadi turunnya 1,7% ini dalam, Bapak Ibu, data 1% itu dalam, dan kita lihat memang dengan keluarnya asing 621 miliar ini menambah dalam lah. Jadi memang tidak ada perlawanan dari lokal juga, tetapi saya lihat ya di bawah rata-rata ya. Mungkin kalau saya gunakan alasan masih libur ya enggak juga, anak sekolah sudah masuk ya. Di sini 8 triliun. Ini masuk hitung kecil ya Bapak Ibu, transaksi value-nya dengan asingnya keluar ini saya tidak tahu apa yang penyebabnya. Nanti kita akan lihat dari price volume analysis, volume price analysis lah. Karena kalau ada yang bilang Pak Roy ini apakah menyambut Donald Trump yang akan kembali, Bapak Ibu bisa nonton alumni gathering lah. Itu saya selalu bikin riset-riset dan memang kita belajar tentang risk management termasuk market risk, dibahas juga di alumni gathering. Nanti saya tunjukkan nanti pas kita di Telegram channel. Penekannya basic material, financial dan cyclical Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini net sell terbesarnya BBRI, tapi order saya sih mulai 4.000 berhenti dia di 4.000. Kalau dia turun ke 4.000 maka saya punya order buy di sana. Belum pula kena. Dia turun, mau doa turun dalam, jahat pula saya nanti. Tapi BBRI dengan turunan 130 ini dan Goto 116 ya Bapak Ibu, dia berarti agak merata nih hingga netnya 621. Sementara yang net buy-nya tidak terlalu signifikan, hanya pegas ada sentimen mungkinnya, saya nggak sempat baca Bapak Ibu. Kalau ada apa yang terjadi di pegas, tolong kabarin aja, komen saja karena saya belum sempat baca dan sejak pagi dia aja keluar ya. Terus ada Excel aman, ini semuanya net buy-nya di bawah 100 miliar. Ada alert juga di BRPT, satu lagu Doit ya alertnya. Oke. Ini alertnya Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 6 Januari, kita jam 10 sudah ada pegas, ini pasti ada berita sesuatu ya. Saya nggak sempat pula baca tadi, karena lebih banyak nonton drama-drama STY lah ya. Suka nggak suka, pelatih bagus itu ya. Walaupun kadang-kadang sebel juga, dia ada pemain yang favorit udah tahu jelek tetap dipakai terus. Ya nggak apa-apa lah. Sekarang kita ada pegas BRPT dan Doit, Bapak Ibu. Nanti kita akan pilih satu untuk dianalisa, sisanya kita bikin analisa singkat. Dia terkirim secara sekuensial, bisa saja misalnya ini Doit ya. Dia alert mendekat jam 11 ya, atau pegas jam 10. Bisa saja jam 3 sore atau setengah 4 supply-nya masuk, dia diguyur ya tidak valid lagi, maka kita perlu analisa. Atau mau main fast trade bisa juga ya, tergantung stylenya lah ya. Nah, ini untuk alertnya terkirim melalui Telegram bot. Alamatnya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa scan QR di sini. Dia di belakangnya adalah machine learning. Algoritmanya adalah deep learning. Bapak Ibu bisa nanti juga join ke Telegram botnya. Kalau besok ada alert lagi, dia akan terkirim ya sekuensial. Jadi kadang-kadang marketnya lagi jatuh, dia tetap ada. Ya, tergantung juga lah bagaimana perilaku sahamnya terhadap indeks. Oke, untuk Telegram channel Bapak Ibu bisa juga join. Linknya nanti saya masukkan di deskripsi video, website dan sosial medianya. Silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Baik, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun.
karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Yang saya sharing adalah ilmunya, bagaimana cara untuk menganalisa saham, step by stepnya, urutannya, bagaimana cara juga tutorial untuk membuat trading plan juga sudah ada. Bapak Ibu bisa diikuti nanti, dilakukan juga, practice make perfect ya. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100%, mungkin karena pengalaman kita berbeda, apa yang dialami di pasar saham juga berbeda, jam terbang juga berbeda, psikologi trading berbeda, manajemen berbeda. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion ya. Percaya tidak percaya, Bapak Ibu ya, opinion. Bahwa dalam trading saham ya, dalam investasi tidak boleh percaya dengan orang lain. 100% ya. Yang Bapak Ibu wajib percaya dengan yang namanya first opinion. Jadi jadikan saja kalau saya itu sebagai second opinion, Bapak Ibu harus percaya dengan first opinion. Ini saya ulang-ulang biar paham bahwa jangan pernah percaya dengan orang lain, percaya dengan analisa sendiri. Caranya bagaimana? Belajar. Kalau belajar bebas dari siapa saja, dari buku, dari siapa saja belajar supaya nanti Bapak Ibu terbentuk karakter. Walaupun begini, walaupun saya dulu ada belajar sama seseorang yang sudah pengalaman di pasar saham, dulu awal-awal saya trading sahamnya, misalnya ada 5 orang kami, belajar dari guru yang sama, lima-limanya tidak ada yang sama. Hasilnya tidak yang sama, stylenya ya, pasti ada berbeda. Atau selama ini saya sharing ilmu atau ngajar di kelas, workshop, sudah sampai batch 30-an ya, itu tidak ada satupun yang persis sama, tidak, pasti beda-beda. Ya, jadi memang itu penyebabnya Bapak Ibu kita harus percaya dengan analisa sendiri siapapun ya. Jadi influencer mengaku paling hebat dengan tool terhebat sedikit sekalipun jangan pernah percaya dengan analisa orang. Jadi disclaimer-nya on ya, trade at your own risk ya, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu trading, investasi pasar saham ya, trading wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu investasi harus punya investment plan ya, itu. Oke. Jadi disclaimer on Bapak Ibu, kita lihat ini informasi workshop Bapak Ibu, insya Allah nanti Sabtu depan atau hari Minggu saya akan kirimkan material untuk batch 36. Hari kita bertemu di kelas hari Sabtu tanggal 18 Januari, mudah-mudahan lancar, tidak ada kekurangan apapun, kita sehat semua, jadi bisa bertemu 10 orang dalam kelas. Ini termasuk yang banyak ya Bapak Ibu, biasanya saya 6, 7, 8, nah ini untuk batch 37 kita masih ada satu lah, 1 Februari nanti kita akan ada yang kelas lagi, jadi kita akan belajar trading as a business. Nanti yang berminat ikut workshop kelas advance ada namanya volume price analysis. Itu nanti akan saya tawarkan ya ke masing-masing seorang siapa yang berminat untuk lanjut ke level advance, maka kita akan bertemu lagi untuk kelas selanjutnya. Workshopnya murah meriah. Oke, ya kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Saya menggunakan PC ya, komputer dengan aplikasi Telegram desktop. Bapak Ibu, yang penting sudah punya aplikasi Messenger Telegram terlebih dahulu, supaya bisa nanti akunnya dipakai di handphone, di website, ya di PC, komputer, karena ini bisa diakses dari mana saja. Kebetulan saya pakai Telegram desktop supaya tampilan untuk videonya lebih besar. Kalau saya pergi kemana-mana, ya tentu aksesnya lewat HP ya, handset. Oke. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Di sini ada untuk terutama mazhabnya Bapak Ibu yang berminat dengan volume price ya. Kalau Bapak Ibu lihat, Pak, ini saya pengen melihat saham-saham yang posisinya bagus untuk membeli terhadap kondisi posisi bulan, planet Jupiter dan bumi, saya nggak punya toolnya ya. Astronomi itu saya nggak punya. Di sini saya belajar tool yang tersedia berdasarkan volume price analysis. Jadi memang mazhab saya tradingnya ini ada untuk volume price, ada foreign flow, itu volume juga. Terus ada VBP, volume by price untuk supply and demand. Terus ada macam-macam lah ya, Bapak Ibu bisa di sini dilihat-lihat, nanti dicoba. Nanti kita akan lakukan bersama-sama. Lalu ada juga untuk screening saham. Mulai dari letakkan volume, saham-saham yang ekstrim dan sebagainya. Untuk time frame juga ada weekly, ada monthly, tapi untuk monthly-nya tidak semuanya.
Untuk rotasi saham kita menggunakan sektor 1 sampai 10 yang berminat biasanya menganalisa saham-saham yang rotasi. Oke, jangan lupa juga untuk tutorial. Sekali lagi, ini yang paling banyak mengontak saya, Pak. Ini artinya apa ya? Maksudnya volume di dalam volume chart itu ada doncian ditanya, ada fractal chart itu tanya. Sudah dijelaskan di sini. Oke, nah ini yang mau berminat belajar volume price analysis, nanti kalau yang detailnya Bapak Ibu bisa ikut workshop, tapi di sini saya sudah ambil 5 atau sampai 10% lah dari yang diajarkan di workshop. Oke, silakan ditonton dulu supaya paham apa sih saya lakukan ini, sudah ada tutorial di sana. Yang belum ada nanti kita akan buat lengkapi kalau ada waktu. Oke, baik. Apa yang kita lakukan untuk after market close? Tentu pertama kali kita kalau udah after market close, kita tunggu marketnya tutup. Lalu kita cek apa saja alert hari ini, ya. Kita cek. Ini langkah pertama adalah kita screening, kita ngecek saham-saham apa yang direkomendasikan. Kalau kita lihat alertnya untuk tanggal 6 Januari 2025, kita ada Pegas, BRPT, dan Doit. Nah, ada 3 kan? Nanti 3 ini nggak mungkin semuanya saya bahas secara lengkap. Nanti satu kita pilih singkat, yang lainnya kita akan satu saya pilih secara detail, yang lainnya kita akan secara singkat saja. Oke, setelah kita cek alertnya, kita cek dengan Rekom sekarang. Rekom ini adalah quantitative screening. Oke, kita ketik Rekom. Dia bedanya adalah menggunakan end of day data, beda dengan big data analysis tadi. Kalau end of day data, ya udah, kalau dia sudah hasil screening yang sudah ada tanggal 6, maka dia tidak berubah lagi. Di sini kita lihat untuk volume price analysis kita ada akra bearish ya. Di SNG ada indikasi penguatan, tapi ini jasa marga malah bullish. Tidak ada satupun yang alert ya. Jadi itulah menariknya. Memang berbeda mereka. Ya, algoritma juga berbeda ya. Oke, sekarang BDT ada Goto. Goto kemarin sudah alert Bapak Ibu, sekarang dia bergerak lagi. Di sini ada candle pattern berdasarkan buku dari Steve Nissen ya. Ini Bapak Ibu bisa cari bukunya. Kita lihat ini ada beberapa yang bagus seperti bullish engulfing, ini BMTR, lalu HMSB bearish, ini MTEL bullish harami, ini price action saja. Dulu saya trading pakai price action, tapi saya lihat ini banyak yang ambigu karena tidak ada validasi volume, dia nggak menggunakan volume. Nah ini Sido bagus, kalau tulisan potensial reversal dia bagus Bapak Ibu. Nah kita baru ada alertnya di Rocket Jet, kita punya alert Doit. Di Pituwalu Siwah juga punya Pegas. Ini yang menarik jasa marga. Jasa marga ini tidak ada alert tapi muncul di Rocket Jet, muncul di PWS, muncul di mana lagi? Di volume price. Ya, gini Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu bikin analisa sendiri ya, atau kalau ada waktu kita buat. Sekarang Golden Cross ada Arto, Goto kemarin sudah alert ya. Bapak Ibu, dia tidak ada alert lagi hari ini. Ya, BRPT, oh, mungkin ini BRPT the best time for buying atau Pegas ya. Dua-dua yang alert hari ini break upper downtrend. Dia the best time for buying atau enggak? BRPT ini saya beli BRPT ini kalau di bawah 900 kita buy saja. Saya pasang trading plan untuk BRPT, tidak usah muluk-muluk di bawah 900, cicil di bawah 800 agresif gitu. Jadi kalau di bawah 900 mungkin kalau rasio terendahnya satu lot, gitu, atau satu lot, dua lot, tiga lot, turun aja dari di bawah 900 ya. Nanti di bawah 800 mulai 10, 20 lot, 30 lot gitu. Nah, low doncian ini Akra, hati-hati, dia Akra ini menjadi the best time for selling ya, atau untuk new low Inco MBMA saya sudah kena exit ya, tapi masih ada sisa 10%. Nanti kalau di bawah mungkin saya buyback lagi. Karena dia belum kelihatan bottomingnya nih. Paling sisa 10 lot lah ya saya ini. MBMA sudah exit. Lalu Saratoga. Saratoga juga sudah exit ya saya. Lalu kita cek dengan... Oh, tadi saya mau ngecek ini. Yang upper downtrend break. Dia adalah yang kita alert. VPA, BRPT, kita mau bahas mana nih? Maksud saya gitu. Kalau lihat itu sih Pegas. Ya BRPT ini the best time for buying ini. Kita bahas BRPT nggak ya? Ya, selling climax karena dia BRPT ini saya masuknya pada saat dia ekstrim.
Saya lupa di mana ekstrim, nanti lihat. Saya karena pegang ya di bawah, karena prinsipnya di bawah 900 kita beli, di bawah 800 hajar full. Ini waktu dari sini hajar full, udah gitu prinsipnya. Nanti ya kalau kita lihat VPA Pegas. VPAW Pegas. Ada apa ya di Pegas ya? Pegas juga menarik karena dia weekly mainnya. Kalau BRPT itu stylenya ya itulah tadi. Nanti saya tunjuk. Lupa saya. Sebentar saya cek dulu ya di mana saya beli BRPT. Nah, ini dia ketemu. Saya beli BRPT bulan November ya, Bapak Ibu. Di sini saya beli BRPT sampai di bawah 800. Bawah 900 misalnya, kalau di bawah 900, 10 lot, 20 lot, 30 lot, sampai begitu di bawah ini baru terserah lah. Jadi sampai 100 lot gitulah. Di bawah 800. Oke, saya bisa cek. Jangan lupa makanya join ke Telegram channelnya. Di sini saya sering posting. Saya sudah beli ini 7 November. Oke, sekarang apa kita bahas BRPT saja nih? VPAW BRPT. Tapi BRPT memang cocoknya nge-swing ya, Bapak Ibu. Jualnya nanti di atas ini. Jadi siklus besar sudah terjadi. Oke, sekarang kita cek juga SCR Vboom. Jasa Marga. Jasa Marga ini Bapak Ibu silakan dianalisa ya, dia keluar di rekom, tidak tuh keluar di alert, mungkin besok. Pegas ada, TBLA ada. Nih Pegas ini ada alert. Nanti kalau mau buat analisa singkat ledakan volume bisa juga nih. Lalu kita cek dengan SCR Extreme. Lihat. Akra Extreme Fear mau buy on weakness di Akra itu. Lalu cuan brand grid, grid ya situ. Lihat SCR Panic. Jadi kerjaan kita untuk analisa saham pertama-tama adalah screening sana sini gitu, cek. Nanti dari sekian 10 saham yang kita screening, kita lihat 5 yang diperhatikan, paling analisa 3, 2 gitu. Dan yang 3, 2 belum tentu harus dibeli. Tapi lakukan analisa tiap besar atau enggak. Saya mau melihat Doit ya, Doit mungkin habis panik terbit lahop, cari alert yang muncul masih di zona panik. Apalagi tadi Akra BRPT ada? B nggak ada di sini. Pegas nggak ada juga. Oke, jadi Doit itu yang habis panik terbit lahop mungkin. SCR Hope. Oke, buka Cepin. Jasa Marga nih dia berada di Hope, tidak ada di alert tapi dia ada di screening. Baik, kita lihat SCR Oval. Ini saham-saham under value. Benar-benar. Oh, ini tunggu laporan keuangan lah, lebih fair ya, Bapak Ibu. Ini ada safety margin, silahkan lihat. Kita lihat SCR Top FF. Kita mau lihat Top Foreign Flow. Lalu ini sudah tadi kita lihat SCR Top Kaki. Nah, Foreign Flow baik net buy maupun net sell mau kita bandingkan dengan hajar kanan hajar kiri. Pegas ya hajar kanan, Excel hajar kanan. Kita lihat. Salah. Net buy, Pegas dan Excel, hajar kanannya cuan, Excel. Jadi Excel ini selain asingnya net buy, juga transaksi netnya dia hajar kanan. Berarti dia mungkinan asingnya dominan dan greedy ya. Kalau hajar kanan berarti active player atau dia greedy. Kalau dia nggak mau greedy, dia akan hajar kiri, tunggu diskon ya gitu. Pegas juga orang hajar kanan ini Bapak Ibu. Jadi termasuk Pegas hari ini greedy ya. Dan asingnya juga mungkin dia hajar kanan itu. Karena ini bersifat net. Oke, sementara hajar kirinya Bank Mandiri hajar kiri, BBCA hajar kiri, orang-orang yang pengen buang barang, BBRI nggak ada. BBRI di mana? Oh, BBRI hajar kanan justru nih. Ini berarti lokal nih ya Bapak Ibu yang hajar kanan karena netnya aja dia masih asing. Mungkin fund manager lokal pantasan dia nggak turun-turun di 4100. Baik, itu dia Bapak Ibu. Kita akan mulai pembahasan saham. Pembahasan technical. Kita mulai dengan komposit dulu. Langkah pertama yang kita cek adalah mulai chart Speedo. Untuk melihat speedometer fear and greed-nya Bapak Ibu. Jadi
sambil saya cerita begini, Bapak Ibu ikut ngetik ya, mantap pakai HP lah, pakai komputer di sebelah, pause dulu, supaya apa? Bisa practice make perfect. Kalau enggak, susah Bapak Ibu. Ini Speedo Composite. Sambil diketik, enter, nah nanti dia akan keluar. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Sekarang kompositnya balik lagi ke zona fear tanggal 6, artinya supply-nya sangat kuat hari ini, enggak langsung mendorong ke zona fear. Untuk weekly kita lihat hari Sabtu saja, hari Jumat depan. Kita cek dengan star C0. Star C 0. Nah, 0 itu adalah yang dilihat indeksnya ya. Jadi daily, bukan saham ini. Jadi membacanya harus pakai kalimat relatif. Relatif terhadap pergerakan komposit yang minus 1,17, maka kita lihat ada infra yang berbalik menguat secara relatif, energi menguat secara relatif karena kompositnya melemah, finance menguat secara relatif, tekno juga menguat, infra menguat, hampir semua menguat, kecuali cyclical ya, mungkin dia lebih parah jatuhnya. Industri mungkin nggak kelihatan pula di sini. Kesehatan menguat. Non cyclical melemah. Cyclical sama non cyclical melemah nih yang jelas nih, cyclical. Mudah-mudahan saya tidak salah. Tapi nggak, kalaupun menguat dia nggak signifikan nih. Jadi terabaikan juga nggak apa-apa. Kita lanjut dengan weekly, VPA Weekly Composite. Sekali lagi catatannya, kalau kita membahas weekly bermasukkan volume price analysis, kita harus catat bahwa volumenya pasti rendah karena masih hari pertama dalam chart weekly. Oke, pasti tidak valid lah kalau untuk volumenya. Jadi nanti bisa kita abaikan dulu pembahasan volume. Nah, candle hari ini turunnya langsung drastis 1,17%, tapi masih inside bar ya. Jadi ini saling menginsight, semakin lama mengecil, volumenya juga belum bisa dilihat ini Bapak Ibu. Dia masih bisa bergerak untuk candlenya sampai hari Sabtu, volumenya juga kecil, masih berada di dalam candle minggu kemarin. Kita lihat dengan VBP Weekly. Oh, tapi tunggu dulu, ada yang perlu kita notice ya. Untuk sementara ini donciannya sudah naik ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya dia berada di sini, dia mengatakan semakin agresif ini. Tetapi saya tetap acuannya yang mencari di bawah ini. Kenapa? Ya kalau di atas ini kan nanti nggak kebaca sebenarnya demand-nya ada di bawah ya. Untuk itu kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Nah karena kan demand zone-nya kita masih tetap pakai weekly, mau donciannya bergerak naik ke atas ya. Naik atas gini tetap demand-nya tuh sepanjang ini untuk yang level pertama. Level kedua di mana? Ya mungkin di bawah ini. Yang di bawah ini adalah demand yang sulit ditembus. Ya sudah sejak tahun 2023 dia kuat sekali. Tapi kalau itu ditembus yang di bawah ini, maka mungkinan jadi kita harus cash is the king ya. Mau tidak mau lebih bagus rugi sedikit di sini daripada nanti kita turun ke 6.000 di bawah lebih dalam. Begitu. VBP monthly lah kita lihat. Monthly Composite. Turun bawah ke dalam sampai mana? Sampai 6.000 ya. Sampai jelas. Sampai 6.000 ini dia bisa turun. Kalau ini jebol yang di sini nih. Maka apa? Kita harus hati-hati. Di sini ada demand. Kalau itu demand itu jebol, maka dia akan ke 6.000. Waspada. Kalau yang gini, yang untuk monthly kita bahas di workshop ya. Lalu kita lihat dengan VPA Composite, kita lihat daily. Kalau daily volumenya sudah valid. Untuk daily Bapak Ibu sinyalnya apa? Day move indicate strength. Volumenya di atas rata-rata. Oke. Jadi ada perubahannya semakin volatile ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini low, high, high terhadap low. Ini adalah higher high. Jadi dia trennya jelas. Lalu berubahin tren, ini high, ini low terhadap high. Nah, ini lower low, low terhadap high, lower low terhadap high, lower low. Ini tren 2, ini tren 1. Lalu berubah lagi tren ya, low high. Nah, ini trennya ke bawah begini. Lalu sampai bawah sini ini ada gap, semua gap sudah tutup. Nah, ini berubah lagi trennya. Ini adalah low.
ini adalah high, ini adalah high terhadap low, ini adalah higher high. Untuk tren yang segini, sejak pertengahan Agustus, dia kan uptrend ya. Nah, jadi bisa kita tarik garis ini. Nah, di sini candlenya price dan volumenya, dia mengatakan climate fall down, kuat. Walaupun kita lihat cuma 8 triliun tadi, tetapi dia trading low cap sama mid cap ya. Artinya saham-saham banyak transaksi di saham-saham yang harganya rendah hingga volumenya banyak. Gitu biasa ciri-ciri gitu tuh. Kalau total value-nya rendah tapi volumenya tinggi, berarti transaksi yang terjadi di saham-saham yang low vol. Oke, spread-nya dia rata-rata, close-nya low, jadi sementara dia valid tapi pattern masih belum pecah ya. Jadi kalau dia pun turun ke bawah, saya masih menunggu di sinilah. Nanti kalau close di bawah ini, kita exit. Ini karena gap ini kan baru ditutup sama dia, bisa di retest dulu, baru naik. Kalau di sini mungkin saya kena sudah mengurangi posisi untuk mengambil di bawah. Kalau close di bawah 6931, mungkin stop loss saya banyak yang aktif supaya punya cash. Nanti saya akan buyback lagi di sini. Buybacknya kita lihat VBP Composite. Kita kan nggak trading composite, tapi secara psikologi agresivitas kita berada di tergantung composite-nya. Oke, nah, nanti saya akan ambil di bawah sini. Kalau dia close bawah berarti patternnya patah ini kan, low high high low high. Kalau yang trend ini adalah uptrend, belum patah sampai dia close membentuk new lower low, maka dia patah. Oke, apalagi ya, batasnya di bawah sini lah. Oke, foreign flow PIF Composite. Mau nggak mau kita harus akui bahwa composite ini sangat tergantung dengan asing ya Bapak Ibu. Karena bobot saham yang besar juga dikuasai asing seperti BBCA, BBRI, yang lain-lain itu dikuasai asing hingga kalau asingnya keluar terpengaruh terhadap indeks. Oke, saat ini asingnya masih terus net sell. Hari ini tadi sudah disampaikan net sell-nya 621,73 miliar dalam 5 hari ada net sell minus 1,17 triliun, dalam 20 hari net sell-nya minus 7,63 triliun, dalam 60 hari net sell-nya membesar minus 28,95 triliun, dalam 100 hari ada tercatat minus 16,98 triliun asingnya net sell. Jadi seperti itu dia Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lanjut pembahasan saham setelah composition selesai. Sebelum itu kita buka dulu chart namanya Portfolio Volatility Map. Sahamnya adalah Pegas, BRPT, spasi BRPT, spasi DOIT. Kita mau lihat bagaimana sih volatilitas mereka. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan ya dengan 7 saham lagi, dia totalnya 10 bisa request untuk saham dalam satu chart. Ini adalah untuk 12 bulan data 12 trailing. Hari ini kita lihat kompositnya dalam 12 bulan dia returnnya masih minus. Sementara dalam 12 bulan Pegas dan DOIT dia returnnya daily average returnnya kalau dirata-ratakan positif. Pegas ini menarik, dia volatilitasnya tidak terlalu tinggi antara 4 sampai 6. Tapi returnnya positif ya dibanding komposit, outperform dia. DOIT ini volatilitasnya lebih tinggi, tapi BRPT volatilitasnya tinggi dan sekarang posisinya lagi bottom ya, maksud saya dia masih berada di bawah untuk data 12 bulan, dia di bawah rata-rata. Biasa ini kalau BRPT ini saya belinya pas ekstrim atau di bawah 900 sampai di bawah 800. Jadi ini ya BRPT paling volatil Bapak Ibu. Kita lihat korelasinya, bintangnya adalah PCM. Jadi dalam trading itu Bapak Ibu tidak hanya sekedar kita beli dan menjual, tapi manajemen portofolio itu mulai dari volatilitasnya sampai korelasi antar saham di dalam portofolio kita itu perlu. Nah, itu yang disebut dengan trading as a business. PCM, kita lihat korelasinya. Jadi kalau Bapak Ibu punya BRPT ya, boleh beli Pegas, boleh beli DOIT. Kenapa? Korelasinya rendah. Tetapi kalau Bapak Ibu punya Pegas, jangan punya DOIT karena korelasinya tinggi. Kalau naik dua-duanya mungkin kita euforia. Tapi kalau turun dua-duanya, wah ini berdarah-darah ya gitu. Jadi harus diatur.
Sekarang kita lihat tadi mau bahas apa ya? Pegas ya, Bapak Ibu. Kita cek dulu alert Pegas. Kalau ada berita tentang Pegas pagi-pagi, tolong di-share saja Bapak Ibu di komen. Pegas ini kalau kita lihat alertnya terakhir tanggal 25 November, berarti bulan 12 dia tidak ada alert secara big data atau machine learning. Ini kita sebut dengan fresh lah. Alert pertama. Ini iyalah secara daily itu dulu dia mungkin membentuk new trend lagi, break satu, kalau lihat tadi kan break. Berarti ada sesuatu setelah sideway. Terus kita lihat dengan Speedo Pegas. Daily-nya dia berada, apakah sudah ekstrim? Belum. Speedometer untuk Pegas saat ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Saya pikir tadi sudah ekstrim ya, ternyata belum. Oke. Weekly-nya nanti Bapak Ibu bisa lihat di hari Jumat, karena kalau dilihat sekarang tidak valid-valid juga ya. Kita cek dengan Star Pegas. Atau kalau mau lakukan sendiri juga nggak apa-apa. Star Pegas, ini adalah rotasi bintang untuk saham Pegas relatif terhadap komposit yang melemah. Jadi sedikit saja mereka ini menguat, maka seolah-olah kencang sekali. Ini komposit Bapak Ibu ya, melemah minus 1,17, hingga kita lihat Pegas ini jarak antar bintangnya menguat, langsung melakukan akselerasi. Relatif berarti kuat ya. Sementara sektor energi juga sudah berbalik masuk ke zona hope. Kita lihat weekly-nya, VPA W-Star. Mau tahu posisinya aja, W-Star Pegas. Tambah W saja di depannya untuk melihat rotasi saham untuk ini. Kalau weekly-nya dia sebenarnya sudah bergerak relatif pelan dia ini Bapak Ibu. Udah masuk dari kemarin-kemarin nih. Barangnya sudah masuk dari kemarin-kemarin. Sudah ada penguatan nih sebulan 2 bulan kemarin terjadi penguatan relatif terhadap komposit yang melemah ya. Jadi menguat, sekarang ini terjadi arahnya flat. Ini kan momentum agak jatuh. Ini mulai momentumnya masuk. Power price-nya juga menguat. Jadi ke arah kanan, Pegas ya. Weekly-nya bagus sih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia terus ke sana jauh ya. Itu oke. Sekarang berada di zona grid. Oke, kita cek dengan langsung saja ya. VPA monthly Pegas. Saya pengen melihat chart time frame besarnya. Strukturnya pengen dilihat wake off-nya. Ini Pegas Bapak Ibu ya, setelah dia jadi Pegas ini setelah dia menyelesaikan satu siklus besarnya, dia dalam posisi sideways. Kita menunggu siklus berikutnya, tapi makan dulu apa yang ada ya. Ini kode siklusnya kita baca, ini adalah ya sebelah sana tentu markup ya. Ini markup. Ini ada double top, ini adalah distribusi. Distribusinya berapa tahun ini? Setahun lebih ya. Lalu markdown. Baru di sini juga markdown ya. Ini selling climax, auto rally, secondary test. Job. Nah, ini mulai terjadi akumulasi. Maksudnya apa? Mulai terjadi ya akumulasi lah, karena sudah di monthly-nya sudah selling climax, auto secondary test. Nah, tapi kita kan mainnya entry-nya nggak di monthly, kita entry di daily. Tapi kita tahu dulu lah bahwa ini mungkin ke sana adalah fase accumulation dalam monthly. Tapi di dalam daily nanti ini marking up, distribusi marking down di dalam time frame lebih kecil. Volumenya tentu kecil ya, karena masih tanggal 6, hari trading keberapa nih. VPA weekly Pegas. Kita lihat time ini ya, weekly-nya. Oke, kalau lihat seperti ini kita main di weekly ya Bapak Ibu. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Oke, ini kita lihat high, low, low, high, lower, low. Ini adalah kita sebut dengan markdown. Wake off ya. Lalu ini ada redistribusi sedikit. Ini adalah selling climax. Ini adalah selling climax ya. Ya, ini preliminary support, ini selling climax 1 2 3 weekly ya. Oke, boleh lah. Selling climax, auto rally, secondary test. Jadi main di sini sudah. Nanti ini di daily-nya sudah terbentuk the best time for buying, karena dia ini ada kecil-kecil ini. Baru the best time for buying untuk weekly, second chance to buy. Berarti dia sudah jalan Bapak Ibu. Kalau belum punya kurang menarik gitu, karena dia sudah jalan.
the best buy-nya ya untuk weekly di sini. Untuk sekarang apa yang dilakukan ya let profit run, karena dia kalau dia sudah break 1700 maka stop loss bisa dinaikkan ke sini swing low di weekly ya. Tapi kalau pasang stop loss di weekly ya kebesaran risknya, risk stop lossnya kebesaran. Tapi di sini supply zone, jadi kayaknya nggak jauh-jauh amat ini. Target Pegas ini kan di 2000-an ya, kalau nggak salah. Sekarang kita lihat dengan VPA Pegas, kita lihat dulu ya. Ada nggak time frame the best time for buying tadi kapan itu? Oh, nggak kelihatan. The best time for buying adalah April 2024. April 2024 udah nggak dapat barangnya. Nah, ini ada gap ke bawah, dia naik, ada gap, dia tutup gap. Jadi ini gapnya tutup akhirnya. Gap tutup ya. Sudah tidak ada utang lagi. Sinyal hari ini adalah potensial buying climax. Jadi besok kalau dia turun Bapak Ibu, kalau yang masih mau beli, tunggunya di 1665 ya di sini. Atau ini juga ada sedikit nih. Tapi di weekly itu. Nah, stop loss di mana? Kalau naik segini dia break, stop lossnya di 2 tick di bawah itu. Itu paling kecil. Kalau pakai swing ini untuk weekly-nya atau swing ini terlalu besar ya Bapak Ibu. Jadi stop lossnya di sini saja. Kalau berhasil dia patahkan berarti ini tidak valid sinyalnya. Tinggal besok beli di sini 1 lot, di bawah ini 2 lot, bawah ini 4 lot, ini 8 lot, ini 10 lot misalnya ya. Stop loss di sini saja karena ini dia berapa persen ya. Saya pokoknya lumayan ini kalau dia break dia biasanya akan retest dulu untuk membuat ini. Volumenya gimana? Volumenya ledakan volume ya. Setelah Desember tidak ada apa-apa. Boom, ini pasti ada sesuatu. Saya nggak tahu nih apa. Bapak Ibu silahkan komen aja. Volumenya sangat besar, spreadnya wide. Dari volume price analysis valid. Kalau main valid di daily, maka acuannya di weekly lagi. Kalau acuan di weekly berarti targetnya nanti di atas ini. Yang atas ini kita lihat supply-nya. Kita lihat dulu VBP. Evol dulu lah. Evol Pegas. Ya, dia power box ya Bapak Ibu. Kalau power box dia nutup gap ini nih. Jadi besok kalau dia turun ke sini, kalau mau beli jangan hajar kanan, tunggu dia koreksi. Lalu stop loss di sini aja nih, karena power box kalau terjadi power box kita rapat saja di bawah power box itu, karena kalau sempat dia mematikan power box selesai itu barang ya. Gapnya tutup akhirnya. Kita lihat dengan VBP weekly Pegas, target jual di mana? Kita lihat pakai supply and demand. Nah, ini adalah sell mother candle, ini target jualnya. Nah, ini 2000-an ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang mau punya, besok kalau dia turun, jualnya masih bisa di 2000 mudah-mudahan karena siklusnya berjalan sempurna mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Yang punya hold saja, stop loss bisa dinaikkan. Itu sajalah untuk Pegas. Lalu kita lihat dengan VBP Pegas, time frame daily, apakah ada demand zone di bawahnya untuk buy on weakness? Oh, tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Tidak kelihatan. Yang kelihatan Pegas di sini demand zone. Di sini untuk agresif ya. Di bawah ini exit. Jadi 2 tick di bawah low candle. Low-nya berapa nih? 1595 kurang 2 tick berarti stop loss. Stop loss di 1585. 1580, 1575. Jadi stop lossnya banyak. Di sini gitu ya. Karena kebetulan ada demand zone di sini. Jadi di sini mungkin beli 1 lot, ini 1 lot, ini 1 lot. Nah, ini baru 2, 4, 8, 16 gitulah ya. Dimulai sini karena pas kebetulan di demand zone. Lalu kita cek dengan DOM Pegas, DOM dominasi rasio. Lupa. Wave harusnya. Gak apa-apa. Untuk foreign flow 33,1% perbandingan antara asing dibandingkan lokal net. Berarti kalau kita lihat asingnya lumayan nih di atas 20%, lokal 669. Kalau lihat rasionya ya memang lokalnya masih banyak. Dalam 5 hari ada 22% asingnya, lokalnya 77. Dalam 20 hari asingnya masih 15%.
Dalam 50 hari 18% asingnya. Nah, baru kelihatan ya bedanya di dalam 28 hari dalam 100 hari baru cuma 28, baru kecil di sini. Mari kita cross check dengan foreign flow, perintahnya PIV Pegas. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Pegas atau perusahaan gas negara. Bapak Ibu bisa lihat dia sejak Juni ada akumulasi terus konsisten dari Pegas. Lalu dia keluar dengan tiba-tiba. Semua olah-olah ini ada switching, saya nggak tahu juga. Tapi langsung membentuk gap dia. Ada sesuatu keluar lagi. Nah, setelah itu Oktober dia akumulasi lagi. Untuk hari ini luar biasa, selain ledakan volume, asingnya juga. Jadi cocok juga tadi ya, asingnya hajar kanan ini. Dan net buy juga dia paling besar. Pegasnya hari ini asingnya net buy di Pegas 89 miliar. Dalam 5 hari hingga tercatat menjadi net buy 87,72 miliar. Dalam 20 hari net buy-nya tercatat besar 220,9 miliar. Dalam 60 hari net buy yang membesar menjadi 427,92 miliar. Dalam 100 hari baru kita tahu, oh mungkin kemarin ada net sell-nya dalam 5 bulan terakhir hingga masih ada tersisa 189,29 miliar asingnya net buy. Nah, itu pun sudah ditambah dengan 89, berarti kemarin itu 100 miliar juga. Jadi itu dia Bapak Ibu untuk net untuk foreign flow Pegas. Di sini ada 1665 bisa buy ya Bapak Ibu, S1 1630 bisa buy. Nah, di bawah ini baru agresif nih. Stop loss. Tadi saya lupa wave Pegas biasanya dia lebih dulu sebelum dominasi rasio. Ini adalah zigzag kita untuk melihat trennya ya, low high high low higher high high low higher high high. Jadi dari sini low masih berjalan ya Bapak Ibu. Sekarang candlenya sangat besar, dia break. Demand SND zone-nya positif, lalu waste volume-nya juga membentuk tren baru, break new high. Bagus, dan orang-orang hajar kanan hari ini 24,46 miliar, nilainya 41,31 miliar. Orang hajar kanan ya di Pegas. Ya. Lalu kita cek dengan tren Pegas. Trennya bagaimana? Tren Pegas Q3 masih belum ada Q4-nya, tapi dia under value. Kalau lihat valuasinya, kalau percaya, dia harganya fair value-nya di 4.200 ya, terserah lah Bapak Ibu, dijual 2.000 juga dengan udah profit. Kalau the best time for buying-nya kemarin di 1.500. Golden Cross-nya sudah jalan. Sekarang kita lihat dengan PWS Pegas. Ini menggunakan candle Heikinasi, salah satu candle favorit saya. Sinyalnya sinyal buy, trennya sudah up Bapak Ibu, dia sudah up di atas, lalu volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya tinggi, dan yang jelas dia yang penting di sini dia masih menjadi zona akumulasi dan strong ya. Karena Heikinasi seolah-olah dia masuk ya, karena dia ambil titik tengah. Oke, itu dia Bapak Ibu. Di sini juga kita sudah punya flower support-nya. Dia coba ngebreak flower supply resistennya. Mudah-mudahan dia bisa naik ke atas mantul-mantul. Jadi kalau begini nih dia masuk ke abu-abu itu untuk buy on weakness. Oke, kita lihat saham lain. BRPT tadi ya. Nah, alert BRPT. BRPT ini menarik karena strateginya konsisten saja. Saya berapa tahun terakhir beli saat di bawah 900 sampai di bawah 800 agresif. BRPT. Jual 1000 sekian berapalah 1200 nanti kita lihat. Alertnya sebenarnya sebulan yang lalu dia sudah ada tanggal 3, sekarang tanggal 6 Januari. Kita cek dengan Speedo BRPT. Ini masih bisa naik lagi nih. Biasanya BRPT ini sampai di atas 1200-an lah. Biasanya saya baru jual. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply, Bapak Ibu ya. Kita cek dengan Star BRPT. Daily dulu. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. BRPT kalau di daily dia sudah konsisten bergerak terus nih relatif composite. Jadi harusnya kemarin-kemarin nih Bapak Ibu sudah di bawah, sekarang dia berada di zona grid dan menguatnya kuat sekali nih ya, karena kalau ditarik sudutnya besar. Oke, BRPT dia menguat di zona grid. Weekly-nya gimana? Star BRPT. Oh, weekly-nya menjanjikan untuk main di weekly. Mungkin sebentar lagi dia masuk ke zona ini, kita sebut habis panik terlebih dahulu. Dia masih bisa bergerak sampai grid. Masih jauh nih ya.
Kita lihat dengan VPA BRPT. Nanti Bapak Ibu silakan akses robotnya, request chat BRPT. BRPT ini menariknya dia menjadi the best time for buying. Ya, ini selling climax nih Bapak Ibu. Ini disebut dengan selling climax. Nanti kalau yang berminat ikut level advance, kita sudah bisa belajar. Ini ada stopping volume, selling climax, ini adalah auto rally, ini adalah secondary test. Nah, dia turun ke bawah, ya, lalu naik ke atas, maka ini disebut dengan the best time for buying. Biasanya saya buat tutorial trading plan, tapi saya lihat, oh nggak mungkin malam ini saya buat tutorial trading plannya. Waktunya panjang ceritanya nanti. Tapi saya sudah punya, belinya tadi di bulan November. Saya belinya di sini nih Bapak Ibu. Dia belinya pas saya ekstrim, saya ingat saya punya order di bawah 500, beli nih ya. Misalnya 500, 10 lot. 895 20 lot ya, atau 10 lot ya, 20 lot 800 20 lot gitu, turun aja dia pokoknya di bawah 500 ini hajar buy terus. Oke, itu kita sekarang lihat foreign flow PIF BRPT. Foreign flow untuk BRPT kita lihat Bapak Ibu agak volatile juga ya dia di sini. Nah, ini asingnya sempat dia turun dalam jualan sampai akhir Juni, lalu agak sideways keluar masuk. Di sini waktu dia selling climax itu sebelumnya asingnya memang jualan guyur besar. Ini saya nggak tahu ini. Ini semacam switching, tapi candlenya hijau. Mudah-mudahan saya nggak salah ya ini Bapak Ibu. Ini net sell ini. Lalu naik turun, ada korelasi juga di sini di Desember asingnya jualan terus, ada gap. Pertengahan Desember asingnya naik pula ya. Ini sekarang dia break. Besok Bapak Ibu kalau lihat di sini yang konservatif stop lossnya 815 ya. Jadi stop lossnya di 815. Beli kemarin tuh di bawah ini beli di bawah 800 tuh hajar full. Nah, besok kalau Bapak Ibu mau pullback, pasang aja order 950, 920, 905, ini pasang untuk buy lagi. Karena kita menunggu pullback untuk naik ke atas lagi ya. Karena dia sudah break upper downtrend-nya. Sekarang kita lanjut dengan DOIT. Alert DOIT. DOIT ini tadi nggak muncul juga Mas. Alert dia fresh juga DOIT. Kita cek dengan Speedo DOIT. Speedo DOIT netral. Ini nggak terlalu signifikan kalau dia masih di netral ya. Artinya supply-nya sama dengan demand. Kita cek dengan Star DOIT. DOIT ini saya sudah profit taking. DOIT dia menarik ini dari rotasi saat dia terjadi penguatannya karena komposisinya turunnya dalam ya. Jadi dia sedikit lagi masuk. Kalau besok bisa mengarah ke sana maka kita sebut sebagai DOIT ini sebagai habis panik. Terbitlah hope. Nah, nanti dia ke sana, pindah ke zona hope terus menguat zona greed. Begitu dia sudah masuk, ada tetap di zona greed, tapi fear-nya sudah mulai masuk, terlalu greedy hingga fear-nya masuk. Di sini kita mulai exit atau rapatkan stop loss. Jadi lumayanlah siklusnya seperti ini. Kita lihat dengan VPA DOIT. Bapak Ibu silakan DOIT-nya atau BRPT-nya pakai chart monthly ya, ke sana supaya cepat aja nih. Siklusnya sudah jadi ya. Ini adalah marking up. Di batasan saya sudah exit. Ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Nah, ini harusnya ada demand zone sebelah sini yang membuat dia mantul untuk bergerak lagi ke atas. 510 itu bottomingnya. Volumenya di atas rata-rata. Kalau dia naik, dia harus ada pullback. Seperti itu. Kita lihatlah VBP DOIT. Apakah dia sudah selesai siklusnya? Kayaknya selesai. Ini ada demand zone di sini ya. Dia yang tes sekali naik, tes lagi. Berarti demandnya yang mengangkat. Kalau target jual, kalau sempat pegang, jualnya di ini ada candle merah, sell mother candle. Kebetulan sama dengan supply. Di sini adalah supply zone. Kita exitnya situ dulu lah. Yang penting profit dulu. Apalagi market kayak gini. Kita lihat terakhir foreign flow untuk DOIT dengan perintah PIF DOIT.
Berikut ini ada chart foreign flow untuk Doit. Ini korelasinya ada juga ya. Ini sahamnya naik, asingnya juga akumulasi, sahamnya turun, asingnya keluar, sahamnya juga mulai tren turun. Tapi di sini mulai divergen nih. Akumulasi asing trennya up, tapi sahamnya turun. Hari ini asingnya net sell sedikit minus 1,4 miliar dan 5 hari tercatat net sell minus 2,26 miliar dan 20 hari masih ada net buy 6,41 miliar dan 60 hari ada 24,7 miliar net buy. Dalam 1 hari, ini berbalik, asingnya ternyata ada sisa net sell minus 25,53 miliar. Jadi itu dia untuk Doit, Bapak Ibu, volatilitasnya tinggi. Silakan cek dominasi rasionya. Saya rasa cukup untuk after market close malam ini. Menarik untuk jasa marga. Bapak Ibu bisa analisa sendiri. Kalau ada waktu kita buat analisa singkat sama dengan volume. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Silakan Bapak Ibu share. Kalau ada komen silakan di komen. Insya Allah nanti akan saya balas. Jangan lupa juga untuk join ke channelnya. Siapa tahu Bapak Ibu mendapatkan informasi tambahan. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.